Saudara-saudari, salam sukacita untuk kita semua. Tuhan memberkati. Paus Fransiskus telah menyelesaikan kunjungannya ke Indonesia dan disambut dengan sukacita dan penuh syukur oleh seluruh umat Katolik Indonesia dan juga oleh seluruh bangsa Indonesia. Semua orang Katolik dan juga umat beragama lain yang tidak fanatik tentu mempunyai kesan positif dan perasaan terharu dengan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Saudara-saudara boleh menulis kesan Anda di kolom komentar. Akan tetapi kita tahu juga bahwa ada oknum-oknum tertentu yang sangat fanatik berlebihan, tidak senang dengan kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia. Hal ini terlihat dalam komen-komen negatif di sosial media. Bahkan ada yang membuat video yang menunjukkan penolakan terhadap kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia. Misalnya Ustadz Alfian Tanjung. Mari kita lihat cuplikan videonya. Saya sebenarnya agak geram Bung Kameramen dengan berita ini. Yang pertama, kepada seluruh masyarakat, ini sebuah ketidakadilan kepada kelompok mayoritas. Bahwa ini adalah sebuah komando Laskar Kristus, komando Katolik untuk memenangkan kepentingan jaringan mereka sebagai khilafah daripada kepemimpinannya. Ini kalau ada yang ribut-ribut khilafah, ini khilafahnya Katolik. Khalifah tanda kutip ya maksud saya ya. Dia ini adalah koordinator sistem kenegaraan. Di Katolik ini memiliki sentra kegiatan di Vatikan. Yang di Vatikan itu adalah sebuah komando negara dalam negara. Ya, kalau sampai di antara para pemirsa belum paham nih, saya kasih tahu. Jadi kedatangan ini jelas mempertontonkan kepada kita itu nggak punya hak mempersoalkan. Kalau mau datang aja, nggak usah orang-orang, apalagi sih Heru Budi nyuruh-nyuruh orang kerja di rumah, work from home. Ngapain? Udah biasa aja masing-masing. Ini bukan kedatangan biasa, ini merupakan kedatangan yang menunjukkan bahwa ada satu titik totok untuk memperkuat Katolik dan gerakan kristenisasi yang mereka secara prinsip bermusuhan antara Protestan dengan Katolik, tetapi dalam menghadapi umat Islam, mereka bekerja sama. Paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan bagi orang-orang yang meyakini prinsip-prinsip tauhid, dan kalau mau rukun itu nggak usah ngajarin tuan rumah, lu datang ke rumah orang ya udah baik-baik saja, gimana gitu kan. Jangan malah ngatur-ngatur dan ngajar-ngajarin. Ini sekali lagi kepada para tokoh-tokoh Islam, bersikap dong, nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja, tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja, jangan mengganggu orang lain. Menganggap, berarti kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik. Betul. Azan itu akan mengganggu mereka, itu terus terang saja. Kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri kan gitu. Itu penting dipertegas. Saudara-saudari, terhadap apa yang dikatakan oleh Ustadz Alfian Tanjung, dan siapa saja yang punya pemikiran seperti Alfian Tanjung, saya mau mengatakan beberapa hal ini. Pertama, Saudara Ustadz Alfian Tanjung salah besar dalam menilai Paus Fransiskus dan Gereja Katolik atau agama Katolik. Perlu saya tegaskan bahwa Paus Fransiskus dan Gereja Katolik tidak mempunyai agenda kristenisasi. Ini harus dipahami dan disadari oleh seluruh umat beragama bahwa Paus Fransiskus, agama Katolik, tidak memiliki niat dan agenda kristenisasi. Jika ada yang selama ini salah menilai agama Katolik atau salah menilai Paus Fransiskus, maka mulai sekarang Anda harus merubah persepsi atau kecurigaan Anda itu. Kedua, ada 3 kata kunci yang menjadi tema besar dalam kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia. Yang pertama, faith, iman. Yang kedua, fraternity, persaudaraan. Dan yang ketiga, compassion, bela rasa. Inilah yang mau dipromosikan oleh Paus Fransiskus. Paus Fransiskus bahkan kagum akan semboyan bangsa dan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi perekat dan pemersatu bangsa kita yang plural ini. Maka sekali lagi kami tegaskan, tidak ada misi kristenisasi seperti yang
oknum-oknum tertentu pikirkan atau mencurigai. Poin yang ketiga, perlu Anda ketahui bahwa Paus Fransiskus ini adalah pimpinan tertinggi agama Katolik seluruh dunia dan sekaligus kepala negara Vatikan. Dan bahwa ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vatikan. Bahkan sejak awal kemerdekaan Indonesia, Vatikan sudah mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia memang harus disambut dengan protokol kenegaraan. Negara Indonesia harus menjaga agar kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia dijamin keamanannya. Dan itu tugas negara Indonesia. Terima kasih kepada negara Indonesia, pemerintah yang sudah menerima kehadiran Paus Fransiskus dan menjamin keamanannya. Terima kasih kepada semua pihak. Kita bersyukur bahwa Paus Fransiskus meskipun sebagai tamu negara, ia tetap menunjukkan contoh atau kesaksian hidup yang selama ini dihayati sebagai seorang tokoh agama tertinggi dalam gereja Katolik. Kesederhanaan yang dihayatinya, bela rasa yang dihidupinya, wajah damai dan kasih yang ditunjukkannya, dan kesaksian hidup lainnya sungguh menjadi pesan bagi kita semua. Itulah keutamaan hidup yang dihayati dan dihidupi oleh Paus Fransiskus yang bisa menjadi contoh dan kesaksian bagi dunia, bagi kita semua. Teman-teman boleh komen di kolom komentar soal kesederhanaan atau keutamaan hidup dari Paus Fransiskus. Saudara-saudari, saya juga mau mengutip apa yang dikatakan oleh Ade Armando dan juga Rudy Kamri dalam channel Kanal Anak Bangsa tentang apa yang dikatakan oleh Ustadz Alfian Tanjung soal Paus Fransiskus. Kita lihat cuplikan videonya. Orang seperti Alfian adalah contoh pemuka Islam yang di dalam hatinya ada kebencian mendalam tentang Kristen. Apa yang dikatakan di dua video itu sangat mengada-ada. Untuk diketahui ya, Paus itu datang ke Indonesia atas undangan pemerintah. Dia sendiri sebenarnya datang untuk menemui umat Katolik. Namun pemerintah memintanya untuk berbicara dengan umat Islam dan umat beragama lain melalui rangkaian acara di berbagai lokasi berbeda. Yang ingin dibangun adalah komunikasi antar agama, antar negara, antar budaya. Kita harus ingat, Indonesia adalah negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, sementara Paus adalah pemimpin tertinggi umat Katolik dunia. Kunjungan Paus ke Indonesia jadinya merupakan acara untuk menanam dan mengembangkan perdamaian di dunia. Bila semua umat saling memahami dan menghargai, dunia akan terbebas dari peperangan, perkelahian, dan perpecahan berbasis agama, suku, ras, dan antar golongan. Saya sadar, Alfian memang ingin menumpahkan kebenciannya kepada Paus, kepada umat Katolik dan Kristen, serta kepada semua pihak yang mendukung kehadiran Paus, semata-mata karena cara berpikirnya memang sempit. Dia tidak ingin umat Islam bersahabat dengan umat Kristen dan Katolik dan bahkan dengan umat beragama lain. Orang seperti Alfian Tanjung ini adalah salah satu sumber masalah di Indonesia. Makanya saya heran ada beberapa ustadz, termasuk Ustadz Alfian Tanjung yang membuat narasi yang sangat kasar gitu ya. Seolah-olah kunjungan Paus ini mengganggu ibadah umat muslim. Itu tidak benar. Saya umat muslim. Saya begitu berbahagia kunjungan Paus karena ini adalah ekspresi toleransi yang nyata. Paus selalu menghargai Pancasila, pembukaan konstitusi kita, bahkan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika itu selalu disampaikan oleh Paus bahwa ini adalah semboyan negara yang sangat-sangat indah. Umat Islam tidak terganggu. Justru saya merasa ini adalah kebanggaan saya sebagai rakyat Indonesia, seorang pemimpin tertinggi umat Katolik dunia berkenan hadir di Indonesia, menyapa masyarakat Indonesia, dan ini sudah terjadi dan sangat indah. Jadi Alfian Tanjung dan beberapa orang yang lain harus belajar memaknai ini dengan hati yang bersih, kacamata yang murni, kacamata teologi yang benar-benar bahwa kita semua manusia sama di mata Tuhan.
Bahkan ada seruan deportasi Paus, itu suatu ujaran atau narasi yang keblinger. Paus itu adalah tamu negara. Paus itu adalah pemimpin tertinggi umat Katolik di dunia. Dan Katolik adalah agama resmi yang diakui oleh negara. Saudara-saudari, semoga saudara Ustadz Alfian Tanjung dan siapapun yang punya pandangan negatif atau kecurigaan terhadap agama Katolik hendaknya dibuang. Karena Gereja Katolik, Paus Fransiskus tidak agenda apapun untuk kristenisasi. Gereja Katolik mau bekerja sama dengan siapa saja yang berkehendak baik untuk kedamaian dunia, untuk kesejahteraan umat manusia, untuk kesejahteraan bersama. Bagi umat Katolik, semoga pengalaman iman yang Anda dapatkan dari kunjungan Paus Fransiskus ini meneguhkan imanmu dan teruslah hadir sebagai saksi Kristus di dunia ini yang membawa damai dan kasih bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua, berkah dalam.